Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini sudah hafal ayat 26 dan 27. Alhamdulillah. Buat maca niku apal kudune tidak akan berani mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bab hati sudah sangat yakin, akal kita sudah sangat mengerti bahwa tidak ada Tuhan yang menciptakan, yang merubah keadaan, yang memelihara jagat raya ini, merubah siang, malam, memasukkan malam ke dalam siang, masukkan siang ke dalam malam, menghidupkan yang mati, menghidupkan yang pantikan yang hidup dan sebagainya. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dihafalno, diyakini, dihayati, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan dalam surga. Nah, syarat mlebu kudu bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sing dereng ngapal 50.000. Nah, sing ora bayar ora jujur. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Furqan ayat yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa takhatu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusura. Dan mereka, siapa mereka itu? Selain orang-orang yang beriman, sebagaimana mengimani ayat 26 dan 7 surah Al-Imran tadi itu, mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal la yakhluquna syai'an, tidak ada Tuhan yang menciptakan sesuatu kecuali hanya Allah. Pemane tunggul wulung, dadi pageri wong sing mageri. Saya tidak mengatakan mau bikin taman, bikin apa, nyatanya tunggul wulung reso gawe pager dhewe. Nah, perhatikan baik-baik, jangan protes dulu. Nah, tidak ada Tuhan yang menciptakan kecuali Allah. Tunggul wulung mau dibikin taman, reso gawe taman dhewe, sing gawe taman sapa? Tukang. Nah, artinya jangan engkau menyembah apapun kecuali hanya Allah. Kenapa? La yakhluquna syai'an. Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan selain Allah itu tidak mampu menciptakan sesuatu. Yesus yang adalah merupakan Al-Masih bin Maryam tidak bisa membuat apa-apa. Kemampuannya menghidupkan yang mati itu karena kehendak Allah, dan hanya sekali itu saja. Kemampuannya menciptakan seekor burung dari tanah kemudian terbang, ya cuma sekali itu saja. Menyembuhkan penyakit kusta, ya cuma sekali itu saja. Menunjukkan rahasia isi rumah seseorang, ya hanya sekali itu saja. Tapi Allah itu menciptakan sejak awal sampai akhir. Menciptakan dunia ini dan akan menghancurkannya. Makanya Allah tegaskan, la yakhluquna syai'an. Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan selain Allah dari ketuhanan manapun itu tidak bisa menciptakan apa-apa.
Bahkan wahum yukhlaqun, yang terjadi adalah mereka adalah makhluk yang diciptakan seperti kita. Dingertenono, pahamilah, ketahuilah, sadarilah bahwa pencipta itu hanyalah Allah. Maka jangan sampai engkau menyembah selain Allah, karena mereka adalah makhluk-makhluk seperti kita. Maryam, Al-Masih itu juga seperti kita. Kenapa? Nah, karena makan dan minum seperti kita. Mal Masih bin Maryam illa rasul. Al-Masih bin Maryam itu tak lain dan tak bukannya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sebagaimana sudah berlalu sebelumnya utusan-utusan Allah yang lainnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Al-Masih Maryam itu benar-benar wanita yang benar-benar beriman. Nah, jadi mereka sama-sama hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana yakulani ta'am, kedua-duanya juga makan roti seperti kita. Gitu kan. Makan makanan seperti kita. Tuhan enggak butuh makan. Allah yang menciptakan rezeki. Allah tidak membutuhkan rezeki kita. Allah tidak minta dari kita makanan. Tapi justru Allah yang menyediakan untuk kita makanan. Maka yang makan makanan bukan Tuhan. Sing butuh kembang dudu Tuhan. Nah, siapa yang dituhankan selain Allah? Dia adalah sesuatu makhluk seperti kita. Nah, yang butuh entuk-entuk bukan Tuhan. Dia berarti miskin. Kenapa? Sing butuh saka menungso itu berarti adalah makhluk. Makanya dia butuh, miskin namanya. Nah, wala yamlikuna lanfusihim dharran, dan ia tidak bisa mendatangkan mudarat. Kaisa nekane bahaya. Aja ngantek ndek keyakinan, mbah ngono ora dikenake ngundak ngene. Nah, nanti kalau tidak begini, tidak begitu. Lagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di dalam beriman, maka sudah dijaga oleh Allah lewat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dia dijaga dengan rahmat dan keberkahan hidupnya. Tidak ada yang bisa membahayakan kita kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan-Tuhan itu tidak bisa mendatangkan mudarat sekalipun. Maka tatkala Ibrahim itu mengkalungkan papak di leher satu patung yang paling besar, yang sebelumnya dia telah hancurkan yang lainnya. Nah, maka Ibrahim yang ditangkap dituduh menghancurkannya, yang jawab meskipun dah ngerti Ibrahim yang merusaknya. Ibrahim mengatakan, tanyalah kepada yang paling besar itu. Apa jawabannya? Ya ora mungkin untuk sembah. Nah, kita ini kadang-kadang bodoh nang rumangsa pinter. Nah, akal kita kadang-kadang jumut, tertutup oleh keadaan. Kadang-kadang ada itu rasa mikir, ada itu lemah. Enek truk, gitu, momotane watu, lali radihen rem, kemudian melaku db, tok gandolo tetap sampean kalah. Yono hilang akal, supiring gandoli kemburi, tetap truknya melaku. Nah, bukan usaha, hilang akal pikirnya. Nah, usaha itu anggo akal. Nah, masa truk memot watu melayu digandoli dhewe, itu namanya hilang akal. Ketika orang hilang akal mengerjakan perkara yang tidak masuk akal. Itu loh. Maka dhewe itu truk gandoli, gitu. Wong ade kadang-kadang anak wong liya ngono kepit montor munggah ra kuwate song gas dhewe tangane. Kaya ada sing numpak epit motor mau. Kenapa? Ternyata kita kadang nggak bisa mengendalikan diri kita. Ini bukti kita ini adalah makhluk yang dibatasi oleh kekuatan, dan memang kekuatan kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala naf'an, dan tidak akan mampu mendatangkan manfaat. Jadi Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan jadinya hantu itu
itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Wala yamlikuna mautan, dan ia tidak memiliki namanya kematian. Dalam artian apa? Tidak mampu mendatangkan kematian. Yang mematikan hanyalah Allah. Kadang-kadang orang khawatir mati. Ojo ngetoki wit kuwi engko ndak mati. Nah, wite sing mati. Karena jenenge wong wis duwe keyakinan sing sesat, dia takut memotong pohon karena takut mati. Padahal harus dipotong pohon itu. Jika tidak nanti menimpa rumah. Yang jelas yang punya hak untuk mematikan dan menghidupkan cuma Allah. Jadi walayam likuna mautan, tidak memiliki kemampuan untuk mematikan, wala hayatan, tidak pula memberi kemampuan untuk menghidupkan. Wala nusuran. Nah, dan ia bukan tempat kembali. Allah lah tempat kembali. Semua makhluk ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa Indonesia tok apa sa Asia tok? Seluruhnya. Gitu. Jadi tempat kembali semua makhluk hanyalah kepada Allah. Nah, wong kok Tuhane lokal. Itu lucu. Apa Tuhanmu wit gede kuwi. Ya. Kalau samanya Amerika Tuhanmu tok tinggal. Oh, tinggal di desa. Adalah Tuhan kita adalah penguasa jagat raya. Malikus samawati wal ardh wa man fihin, penguasa langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara langit dan bumi. La ta'khuduhu sinatu wala naum, tidak mengantuk, tidak pula tidur. Nah, bicara wae dhewe kebanyakan ngantuk dan kurang tidur. Nah, inilah surah Al-Furqan ayat yang ketiga menegaskan bahwasanya hanyalah Allah yang mempunyai yaitu kemampuan untuk mendatangkan manfaat ataupun juga menolak mudarat. Demikian pula Allah yang mencegah manfaat dan yang mendatangkan mudarat. Allah pula yang mematikan dan menahan kematian. Allah pula yang menghidupkan, juga Allah menahan kehidupan. Artinya hidup mati itu hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mematikan. Meskipun uang sak kampung itu berkumpul tidak mematikan kamu dengan senjata yang dimilikinya, nek urung wayahe mati ora bakal mati. Meskipun dokter seluruh rumah sakit sak jagat ini berusaha untuk menyembuhkan penyakitmu, bahkan memasangimu dengan berbagai macam alat supaya kamu tetap hidup, kalau Allah tetap mematikan kamu, maka tidak ada yang bisa menolak kematian itu. Nah, jadilah orang-orang yang benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrikuna bi syai'an, dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Ini. Kemudian dalam ayat yang lain surah Fatir ayat yang ke-13 dan 14 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yulijul laila fin nahar. Allah yang memasukkan malam ke dalam siang. Artinya apa? Bengine ngusuk awan. Sehingga awane luwih pendek timbang bengine. Kenapa disuk? Berarti disuk oleh bengi itu. Kadang ada yang malamnya lebih panjang 1,5 jam. Neng saiki jam 3:30 wis meh subuh. Kurang seperempat wis subuh. Nah, tapi dilungkas wis padang. Nah, ini jamnya sing malih. Situasi yang berbeda. Tapi kalau kita hitung-hitung kapan kita ini mulai berpuasa, kapan kita mulai berbuka, nah itulah namanya jarak waktunya. Nek poso kok sahur jam 3:30, kemudian maghrib jam 6, itu berarti panjang siangnya. Sahur 4:30, maghrib 5:30, pendek siangnya. Malamnya yang panjang. Siapa yang bisa seperti itu? Allah. Nah, orang wayahe jam, tok cepet-cepet ora iso. Ada ngomong ngondongin yang seperti ini. Wah, nek senane cepet banget ya.
perasaanmu soalnya selak kemrungsung. Setu suwe banget kenapa? Lak ngenteni gaji. Nah itu. Ora pas. Setu orang dangdang teko-teko lah apa? Tak pikirnya mau gaji wae dadi kaya suwe banget itu. Nah, padahal jane ya padha wae perasaan kita seperti itu. Nah, jadi yang jelas hari itu semuanya sama. Sibukkanlah dengan kebaikan agar kita tidak merasakan jenuh dengan keadaan. Nih, jemaah-jemaah memang tengok-tengok karena manfaatnya banyaklah baca tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya. Nah, jangan banyak menyanyi. Ndak balik ngene awake dhewe. Nyanyian itu nek ora bener malah dadi balik ngene awake dhewe. Pemeneh nyanyi sing ingkari nikmat. Wong gak ono sing banding-banding sampe nek nyanyine ongkong ini kok dibanding-bandingke itu kita udah berdusta. Sing bandinge kowe sapa? Gitu. Itu balik ngene awake dhewe. Malah ketekan tenan malahan. Nah, biasanya ya gak tahu ngerasaane dibanding-bandingke kok nyanyine ngono banding-bandingke tenang. Nah, makanya nyanyian yang penuh kebohongan itu ganti aja dengan baca Al-Qur'an. Nyanyi kalau mang reso ninggalke nyanyi sing apik-apik. Nah, paling tidak nyanyi sing entuk lah gitu. Ojo nyanyi sing isinya adalah kedustaan dan kebohongan. Namanya lahwal hadis liyudilla ang sabilillah. Nah, perkataan yang tidak manfaat, perkataan tipu-tipu, perkataan dusta yang isinya menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke nyanyi ngono kuwi. Ya toh. Apa meneh enek ngarang lagu saka penderitaane dhewe. Mau ketoke sendu, ojane malu-malu nyanyi. Anda bahagia sedih dhewe akhirnya kok. Lebih baik sakit gigi ini lorong untuk tenan ning malahan. Nah, itu loh makanya hati-hati. Jangan menyanyi nyanyian-nyanyian yang tidak ada manfaatnya. Kok emang nyanyi sing becik-becik. Apa? Salatullah salamullah. Ya, tembang yono sholawate. Gitu kan. Silakan. Nah, hindari itu. Ingat, ternyata kalau kita pahami, kita dalami, lahwal hadis itu perkataan dusta yang tidak sadar kita telah berdoa untuk mencerita sendiri. Kalau kita kemudian mengucapkan berulang-ulang berkali-kali, berapa kali kita berdusta? Gitu. Contoh itu, nyanyian tentang lokalisasi itu, misalnya saya viral itu. Saya masuk ke puluhan nganggo sorban nyanyi ini, tak tututi ono doli. Berarti gue tahu peliuran rono. Jebul wis pindah kali sari, wong kali sari orang tahu ngerti. Jangan nyelke meneh apa? Guyangan baben lan bayanan. Kabeh wis tak lajaya biayaan mentekan kono. Artinya apa? Jangan sampai kita wong ngaji, wong santri, wong cekelane Al-Qur'an dan nonton sunnah kok nyeritake sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Itu namanya dusta. Pemenang nggen maksiat iso-iso malah dengan dikutuk setan tuntun tekan guyangan kono malah. Nek guyang sapi ora masalah. Guyang dosa yang bermasalah. Makanya monggo hati-hati tentang namanya li'bun wa lahun. Allah katakan fabashirum bi'azabim muhin. Nah, orang yang berdusta, gitu kan. Orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan lebih banyak menyibukkan dengan nyanyian dan syair-syair yang dusta atau menyesatkan, maka Allah mengancam mereka. Azabum muhin, diadab yang menghinakan. Kenapa? Perkataan Allah yang pasti benarnya engkau sia-siakan. Gitu. Coba jangan bareng apal ke 26 27 rasanya aja mau bawa sedih. Makanya sampai ndang apalnya bener kamu rusung terus. Ya, makanya kan
Sangel ngene ya, sangel. Ya toh. Dadi dhewe niku nek wis hafal san dadi ayem tambah sakalimat rong kalimat, hafalannya tambah, itu eleke tergeser itu. Makanya ketika orang itu meletakkan hal-hal yang positif dalam dirinya akan mengajar keburukan-keburukan dirinya. Tapi nek sing dawalke sing ra manfaat, menggeser sing manfaat. Perkataan-perkataan tadi, nyanyian apa syair-syair apa prosa-prosa macam-macam itu kan. Yang isinya enggak jelas itu bisa menyesatkan kita dari jalan Allah. Quran yang benar mestinya kita yang utamakan. Kita baca, kita yakini. Kenapa? Jenengan maca tadi qul lillahumma, qul itu sudah 2 huruf. Ya, Allahumma itu sudah 1 2 3 4. Ada 5 huruf namanya double. Itu 1 huruf pahalanya 10. Sampai nyanyi nganti brebes-brebes, nganti gebres-gebres, malah ngapusi. Nah, itu malah dosa. Makanya 1 huruf dari Al-Quran itu mendatangkan kebaikan-kebaikan, mengangkat derajat dan kemuliaan. Ngantene nek wong mati itu bareng wong 10. Yang satunya banyak hafalan Quran, sing dikubur dhewe sing ndi? Sing akeh hafalane Quran, dalih ngesor dhewe. Oh, malah remekno. Ora, kita itu beda alam dunia dengan alam akhirat. Kubur wong mati tumpuk-tumpuk entuk. Sing ngesor dhewe kuwi sing akeh hafalan Qur'ane. Dhuwur dhewe sing gak hafal. Malah ngono, soalnya kuwi nek didudah kirik sing dipangan dhuwur dhewe. Iya toh, sing ngesor kan aman itu. Allah itu meletakkan seperti itu. Nah, longsor ya sing ketat sing metu ndur dhewe. Dene mayite kena longsor sing katut ndur dhewe. Mangane dadi wong sing akeh bobote. Nah, bobote ora lemune awak ya. Berarti terlalu kebaikannya itu berlebih gitu. Serap enak tok ya. Nah, gitu. Kemudian berikutnya wa yulijun nahara fil lail, Allah pula yang ngesek siang ke dalam malam. Tadi siangnya menjadi panjang. Wa syakhara syamsa wal qamar, Allah pula yang menundukkan matahari dan bulan. Iki engko jedule jam pira? Manut. Ning slepe jam pira? Manut. Awake dhewe kan angel. Waya tangi ora tangi-tangi. Ya toh. Awake dhewe iki nguasai dhewe ra iso-iso. Sengenge itu wayang jedul mesti jedul. Awakmu. Itu. Gitu. Kon turu malah tangi. Kon tangi malah turu. Iya teko wong ya. Nah, makanya kan itu loh. Matahari itu manut Gusti Allah. Makanya dikatakan kalau ketika kita ini merasakan sesuatu yang berat gitu kan, kemudian kita ini kadang-kadang nyombongkan diri, kita selalu merhatikan itu kan. Kok delengen langit lan bumi gitu. Ana sengenge itu, ana banyu. Sengenge itu wayang jedul mesti jedul. Ngislep mesti ngislep. Banyu yang ngono. Banyu mesti milih yang ngesol. Ora tahu banyu kok kemudian kok milih munggah ora ono. Arep mancur mesine paten ono. Angel dikandani. Oke. Jadi banyu mesti manut, mesti mudun. Kalau banyu munggah ya. Banyu kurang ajar ya. Milih malah munggah itu. Itulah namanya air. Manut, enggak ada yang namanya air itu munggahnya dhuwur ora. Itu Pak, munggah yang dhuwur gunung, tsunami. Itu digoyang-goyang. Peristiwa yang luar biasa karena merupakan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan saiki mendina wis banjir, ngene Pak Yadi itu Tulungagung. Sekolah lagi berjalan, buahnya mlebu jero kelas, nyebol jendela, buang. Wes. Watut kabeh. Ini kali Dawir itu. Nah, jadi kaum dhuwur gunung, banyune medun, rocok langsung mlebu sekolah karena banyune bodho pengen belajar. Sekolah. Apa muridnya sing bodho dikandani angel, mlebu jero kelas, buang. Wes. Iya anjir gede. Tak cilik-cilik seneng do golek iwak. Tak cilik ngertine golek iwak, wong tua mumet ya. Nah, itulah namanya banjir. Kenapa sekarang itu banjir di tempat-tempat yang kadang-kadang nggak kita duga? Itu bukti kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kullu yajri ajri musamma. Semuanya berjalan di tempat yang telah Allah tetapkan sampai batas waktu yang Allah tetapkan. Jadi mlaku ning gone ya ditetapi karo Gusti Allah ning kene, nek ketiga parane ngalor, nek rendeng parane ngidul. Nang kadang-kadang saiki ra nyawang mangsa. Ketiga malah wis rendeng malah ketiga. Ini ketika makanya tanda kiamat itu nek bumi etan wis akeh tenggelam. Okean banjir maksudipun. Terus ngalamat tanda-tanda dekatnya dengan hari kiamat. Nah, kemudian juga sampai batas waktu tertentu. Matahari ora abadi, bulan juga abadi, sama dengan kita yang enggak abadi. Sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Allah Tuhanmu yang menetapkannya, yang mengaturnya. Bukan Tuhan-Tuhan selain Allah. Dialah yang diatur oleh Allah. Atau Allah lah yang mengaturnya semuanya. Maka jangan kau melirik ada Tuhan yang lain. Apa? Tuhan yang lain cuma makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah lah segala kerajaan langit dan bumi. Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala la ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki kekuasaan sekulit ari pun. Artinya apa? Semua keadaan, semua perubahan, semua gejolak, semua kebaikan yang muncul di dunia ini, itu semuanya adalah kekuasaan Allah. Tidak ada campur tangan sekulit ari pun. Mudeng kulit ari. Oh, alias ora nek campur tangan sedikit pun selain apa? Murni adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kedepe awake dhewe itu gak ono campur tangane kekuasaan yang lain. Jadi semua murni semata-mata karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada itu ora duwe apa-apa. Kula jenengan ngandani wong, wis mung mampune mung ngandani to. Mbuh wonge mau krungu apa ora, ya to? Krungu kuwi paham apa ora? Atau ibu-ibu akeh nek pengajian nang darapati paham. Gitu. Makanya ibu-ibu iki ngopo ibu-ibu ku kuah nang pengajian jebule apa ora do paham. Sama-sama salah paham barang. Makanya kan ibu-ibu kadang-kadang dibalani ping 3 ora paham. Lawang pengajian bar nerangke tentang sesuatu ditakonke meneh. Ibu-ibu itu. Nah, artinya apa? Ustadznya tetap sabar itu. Artinya apa itu? Mana dhewe iku tidak memiliki kekuatan apapun. Kita itu sering tergoda oleh sesuatu. Setelah ndaki itu kita dandang nggak paham. 2, kita ini gampang terpengaruh. Sesuatu yang merusak itu loh. Ya betul. Nah, ini juga kelemahan kita. Kita ini tidak berdaya memberikan sesuatu yang bisa ade mahamke wong ya ora iso. Ya. Menolak ketidakpahaman ya ora iso. Nyatane maksa 50.000 ya ora keseng rada apal.
Nah, jadi maksud saya ketahui ora padha. Siji. Nah, kemudian sing apa ya mbuh bayar apa ora ya ora mudeng. Intinya gitulah, kita hanya mengok-mengok toh. Artinya iso nyadari wong. Nabi Nuh itu nabi. Ya ora iso menehi hidayah marang anak bojone. Nabi Lut ya nabi, tapi ora mampu. Kenapa? Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Udah, gitu kan. Itulah diri kita. Makhluk yang sangat lemah, gitu loh. Apalagi tadi itu nyiptain langit dan bumi dan ngatur semuanya ini, ternyata kita tidak memiliki satu kulit ari pun, orang di saham sekecil apapun kita ini. Atas urusan di bumi ini sebenarnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus intada'uhum. Nah, jika engkau menyembah mereka, engkau menyeru mereka, wong mereka tidak punya kekuasaan sekulit ari pun atas kekuasaan Allah ini. La yasma'una du'akum, mereka tidak akan mendengar seruanmu. Ya. Pohon itu, sing tok pagering ke taman itu, mbiyen kan disembah wong ngembir sari itu. Ora kabeh. Ora sanesu. Ora kabeh. Yo no. Terus yang kau sembah itu la yasma'una du'akum, mereka tidak mendengar seruanmu. Ana nyembah kuburan gitu. Ono nyembah kali. Ono nyembah segara kidul. Mereka tidak mendengar seruanmu. Walau sami'u mastajabu lakum, nek iso krungu ora iso ngabulke permintaanmu. Sekirane dhek krungu ora mudeng, bahasamu apa? Padha karo jenengan ngomongi wedhus. Dus. Ya mung krungu suara tok. Ora mudeng, wedhus iki maksudnya apa? Wong wedhus ora mudeng kok dhek disebut wedhus iki atine apa ora mudeng. Wedhus neng Jawa jenenge wedhus. Neng basa Indonesia jenenge kambing. Kan. Neng Jawa Timur jenenge mendo. Nah, ya, neng TV son the ship, son the ship. Nah, neng God, neng wedhus, ono kambing, ya. Neng mbek, neng bapaknya cempe, dan sebagainya. Itu mbok tok celuk ora mudeng. Dan sing jenenge binatang tadi itu hanya akan hafal dengan orang yang biasa menyerunya saja. Enek sapi jenenge selpi karo sing duwe sapi. Nek wong wedok duwe sapi jenenge selpi. Nah, diceluki selpi wae. Nek sing nyeluk sing duwe iki mau mara. Kuwi celuk tanggane selpi ya meneng wae. Apa? Cuma menghafal suaranya sapa itu. Selfie, anak ditantang itu, ya celukan selfie, tak 1.000, rasa mangkat, kenapa? Senyeluk dudu biasanya. Kadang-kadang menulis termasuk hebat itu, wah, ngungkak panganan. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita menyeru Tuhan selain Allah tadi cuma bisa mendengar, gak bisa mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan besok pada hari kiamat mereka mengingkari kesirikanmu. Sapa sing kon nyembah aku mbiyen? Aku ora njaluk disembah, kon nyembah aku. Saiki ya kula selamat dhewe kon ora nulung apa-apa. Ternyata mereka yang kita sembah itu besok akan mengingkari kita. Jebul sing awake dhewe sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan apa yang kita minta. Nah, kilo wala yunabbiuka mislu khabir, dan tidak akan bisa memberitahu kepadamu, ya kan? Tentang sesuatu apa meneh ganjaran apa meneh adab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun nek ora iso menehi nasihat. Ora iso menehi ganjaran. Tewas disembah gakne panganan, guakne menyan, guakne semacam-macam gitu. Jebul ning kono tidak bisa menyampaikan satu perkataan apapun kepada kamu.
karena mereka hanyalah makhluk seperti kamu sekalian. Makanya terakhir setelah ngantuk, qul atabuduna min dunillah ma la yamliku lakum darau wala naf'a wallahu was-sami'ul alim. Katakanlah Muhammad, apa kau akan menyembah selain Allah yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak mauzrat atas kalian dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada kalian, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makanya monggo nek pun jelas kita sudah ma'rifat kepada Allah, tahu Allah lah Tuhan yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah dan ibadah kecuali Allah, maka jangan engkau kemudian memalingkan diri, memalingkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala, engkau cari jalan peribadatan, engkau cari penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bertauhidlah, isakan Allah, sembahlah dengan sungguh-sungguh, dan jangan engkau melirik pada penyimpangan, melirik kepada kesyirikan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan engkau mati sekalipun kecuali engkau dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.